Oke, baik, halo semuanya. Terima kasih sudah berkunjung di channel MPS Matematika. Pada video kali ini kita akan belajar atau menjelaskan cara menyusun persamaan fungsi kuadrat berdasarkan titik yang dilalui oleh grafiknya. Ada beberapa contoh kasus dalam hal ini. Misalnya bentuk soalnya, jika suatu fungsi grafik memotong sumbu X di dua titik dan melalui satu titik tertentu, maka kita akan menentukan persamaan fungsi kuadratnya dengan rumus Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Nah, berikutnya, jika fungsi atau jika grafiknya menyinggung sumbu X dan melalui satu titik tertentu, maka fungsi kuadratnya Y sama dengan A dikali X dikurang X1 pangkat 2. Nah, kasus ketiga, jika diketahui grafik fungsi tersebut melalui titik puncak XP, YP, dan melalui satu titik tertentu, maka kita tentukan persamaan fungsi kuadratnya dengan rumus Y sama dengan A dikali X dikurang XP pangkat 2 tambah YP. Nah, kasus keempat yang melalui tiga titik tertentu, artinya grafiknya diketahui melalui tiga titik tertentu sembarang, maka kita cari persamaan fungsi kuadratnya dengan rumus Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, contoh-contoh kasus yang keempat soal kasus inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Inilah contoh-contoh soal yang akan kita bahas. Oke, selamat mengikuti. Semoga nanti apa yang kita jelaskan bisa dipahami dengan baik. Nah, kita lihat contoh pertama. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X di titik minus 5,0 dan 2,0 serta melalui titik 0, min 10. Oke, kita lihat penyelesaian. Nah, kalau ada kasus seperti ini, gunakan rumus Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Inilah rumus untuk menentukan persamaan fungsi kuadratnya. Nah, dengan demikian perhatikan dulu bahwa ini adalah X1 dan ini adalah X2, sedangkan ini X, Y. Lalu kita substitusi ke rumus ini, ganti Y, X, X1, dan X2. Tinggalkan A-nya. Tujuan kita yang pertama adalah mencari A-nya. Itu dulu tugas kita, cari dulu nilai A ini. Maka Y sama dengan, ini kan nilai Y, min 10. Berarti min 10 sama dengan A. A ini dibiarkan ya. X dikurang X1, X-nya kan 0. X1-nya minus 5, berarti 0 dikurang minus 5. Dikalikan dengan X dikurang X2. X-nya kan 0, dikurang X2. X2-nya kan 2 ini. Berarti 0 kurang 2. Maka dari sini, min 10 sama dengan A dikali ini jadi positif 5 ya, 0 kurang negatif 5, jadi 0 tambah 5, itu menjadi 5. Atau dikali 5 langsung. Dikalikan dengan 0 kurang 2, 0 kurang 2 itu minus 2, berarti dikurang kali minus 2. Nah, maka ini menjadi min 10 sama dengan A dikali min 10, 5 kali minus 2 kan min 10. Nih, min 10A. Maka dari sini, perhatikan min 10 sama dengan min 10A. Maka A sama dengan min 10 per min 10, atau A sama dengan 1. Nah, sudah kita peroleh nilai A-nya, kita kembalikan ke rumus ini. Nah, tadi rumusnya Y sama dengan A dikali X dikurang X1 kali X dikurang X2. Nah, sekarang kita biarkanlah nilai Y-nya ganti nilai A-nya jadi 1. Nilai X-nya dibiarkan. Kita ganti X1 dan X2. Nah, oke, kita laksanakan. Y sama dengan, maka ini Y sama dengan 1 dikalikan dengan X dikurang minus 5. Ini kan kurang X1. X1-nya tadi minus 5. Lalu dikali dengan X dikurang 2. Nih, X2-nya kan 2. Nih, X dikurang X2. X2-nya 2, berarti kurang 2. Nah, loba dulu ini menjadi X tambah 5. Ini satunya nih kita hilangkan saja ya. Nggak berpengaruh dia. Y sama dengan X tambah 5 jadinya dikali X kurang 2. Lalu ini kita jabarkan perkaliannya nih. Berarti Y sama dengan X dikali X, X kuadrat. X dikali minus 2 jadi kurang 2X. 5 dikali X sekarang berarti tambah 5X. 5 dikali minus 2 jadi kurang 10. Nah, gabung ini. Minus 2X ditambah 5X berarti jadi positif 3X. Maka ini menjadi Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurang 10. Inilah persamaan kuadrat atau persamaan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X di titik minus 5,0 dan 2,0 dan melalui 0, min 10.
Kita lanjut ke kasus kedua. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang grafiknya menyinggung sumbu X di titik 4,0 dan melalui titik 6, minus 8. Oke, kita lihat penyelesaian. Nah, rumusnya Y sama dengan A dikali X dikurang X1 pangkat 2. Nah, kita lihat. Y sama dengan A dikali X dikurang X1 pangkat 2. Inilah sebagai X1. Nah, ini sebagai X, ini sebagai Y. Nah, kita masukkan ke rumus. Tujuan kita sekarang ingat, terlebih dahulu kita cari nilai A-nya ini dengan cara mensubstitusi nilai-nilainya ini ke rumus ini. Y sama dengan, berarti Y-nya kan minus 8, maka ini menjadi minus 8 sama dengan A. A-nya dibiarkan, X dikurang X1 pangkat 2, X-nya 6, X1-nya 4, berarti 6 dikurang 4 pangkat 2. Nih, minus 8 sama dengan A dikali 6 dikurang 4, 2. Berarti dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Dikali A jadi 4A. Berarti minus 8 sama dengan 4A. Maka dari sini 4A sama dengan minus 8. Atau A sama dengan minus 8 per 4. Atau A sama dengan minus 2. Nah, sudah kita peroleh A-nya sama dengan minus 2. Kita kembalikan ke rumus ini. Y sama dengan A dikali X dikurang X1 pangkat 2. Yang kita ganti sekarang A-nya dan X1-nya. Berarti Y-nya tetap, A-nya kita ganti jadi minus 2 kali X dikurang X1. X1-nya 4, berarti X dikurang 4 pangkat 2. Lalu jabarkan X kurang 4 pangkat 2 ini. Itu menjadi Y sama dengan minus 2 dikali X dikurang 4 dikali X kurang 4. Lalu kalikan ini. Itu menjadi Y sama dengan minus 2 dikali 2X dikali X, berarti X kuadrat. X dikali minus 4 jadi kurang 4X. Minus 4 dikali X kurang 4X. Minus 4 dikali minus 4 jadi positif 16. Lalu Y sama dengan ini dikali minus 2 semua yang di dalam kurung ini. Berarti minus 2X kuadrat. Ini minus 2X kuadrat. Minus 2 dikali minus 4, berarti min kali min positif, berarti jadi tambah 8X. Minus 2 kali, oke ini tujuan kita sekarang ini dulu ya, minus 4X dikurang 4X, jadi kurang 8X. Tambah 16. Oke, lalu kita kali minus 2 sekarang. Maka Y sama dengan minus 2X kuadrat. Minus 2 dikali minus 8 jadi positif 16X. Minus 2 dikali positif 16 berarti jadi kurang 32. Nah, inilah yang menjadi persamaan kuadratnya jika fungsinya menyinggung sumbu X di titik 4,0 dan melalui titik 6, minus 8. Kita bahas lagi kasus yang ketiga. Ini itu menyangkut yang jika diketahui titik puncak. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang titik puncak grafiknya adalah 2, min 3 dan melalui titik 5, min 12. Nah, oke. Kita kembalikan. Rumusnya adalah Y sama dengan A dikali X dikurang XP pangkat 2 ditambah YP. Nah, kita simak kembali. Ini sebagai XP, ini YP, dan ini X, Y. Oke. Lalu masukkan ke rumus ini. Nah, iya maka Y sama dengan ini. Y-nya kan min 12. Berarti min 12 sama dengan A-nya dibiarkan. Justru ini yang mau kita cari terlebih dahulu. A dikali X dikurang XP. X-nya kan ini 5 dikurang XP. Berarti 5 kurang 2. Pangkat 2 di sini kita buat pangkat 2. Tambah YP. YP-nya min 3. Makanya ini jadi tambah min 3. Oke, kita selesaikan ini. Berarti min 12 sama dengan A dikali 5 dikurang 2, 3. Berarti A dikali 3 pangkat 2 ditambah min 3. 3 pangkat 2, 9. Berarti min 12 ditambah 9A dikurang 3. Ini tambah negatif 3 jadi kurang 3. Nah, maka ini menjadi 9A dikurang 3. Ini langsung kita angkat cross kiri ini. Ini cross kanan. Ini tidak ada yang berubah ya. Untuk kita hanya mempermudah. Maka ini 9 dikurang 3 sama dengan min 12. Maka 9A sama dengan min 12 ditambah 3. Ini pindah ke ruas kanan. Nih, maka 9A sama dengan min 12 tambah 3 itu min 9. 9A sama dengan min 9. A sama dengan min 9 per 9. Atau A sama dengan min 1. Nah, sudah kita peroleh A-nya sama dengan min 1. Kembalikanlah ke rumus. Y sama dengan A dikali X dikurang XP pangkat 2 tambah YP. Nah, A-nya min 1, Y-nya dibiarkan, X-nya dibiarkan. Yang kita ganti A, XP, dan YP. Lihat di sini nilai-nilainya.
Maka Y sama dengan A. A-nya min 1, berarti min 1 kali X dikurang XP pangkat 2. XP-nya 2. Nih berarti X dikurang 2 pangkat 2. Tambah YP. YP-nya nih minus 3. Nih tambah minus 3. Y sama dengan min 1. Nih jabarkan dulu perkalian ini. Min 1 kali X kurang 2 pangkat 2 itu X kurang 2 kali X kurang 2. Tambah langsung dengan min 3 di sini. Lalu jabarkan perkaliannya ini. Itu menjadi Y sama dengan min 1. Min 1-nya dibiarkan ya, nanti kita belakangan itu kita proses. Ini dulu kalikan. X dikali X, X kuadrat. X dikali minus 2 jadi kurang 2. X minus 2 dikali X berarti kurang 2X lagi. Minus 2 dikali minus 2 jadi tambah 4. Baru muncul tambah negatif 3 atau langsung kurang 3. Nah, ini gabung dulu nih. Y sama dengan min 1 dikali X kuadrat jadi kurang 4X. Ditambah 4 dikurang 3. Ini kalikan ke dalam ini. Min satunya ini menjadi Y sama dengan min 1 kali X kuadrat jadi min X kuadrat. Min 1 kali min 4 jadi tambah 4X. Min 1 kali positif 4 jadi kurang 4. Ini kurang 3. Oke. Y sama dengan min X kuadrat. Ini tambah 4X kurang 4 kurang 3 jadi kurang 7. Berarti tambah 4X kurang 7. Inilah persamaan fungsi kuadrat jika grafik fungsi kuadrat itu dengan titik puncak 2, minus 3 dan melalui titik 5, min 12. Kita masuk ke contoh soal yang keempat. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik 1, minus 4, 2, min 3, dan 3,0. Nah, kita lihat. Untuk menyelesaikan ini, kita lihat bentuk umum persamaan atau fungsi kuadrat. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C. Nah, kita lihat dulu. Kita beranjak dari titik ini dulu. Nah, masing-masing nanti ini akan kita cari nilai A, B, C-nya dari sini. Oke. Kita lihat untuk titik 1, minus 4. Maka kita substitusikan kemari. Ini X, ini Y. Lalu substitusikan kemari dia. Nah, nilai A, B, dan C-nya kita biarkan dulu. Itu nanti kita cari. Maka ini menjadi Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX tambah C. Yang Anda ganti sekarang Y dan X. Maka ini menjadi Y-nya kan minus 4. Maka ini menjadi minus 4 sama dengan A dikali X pangkat 2. X-nya kan 1. Jadi 1 pangkat 2 tambah BX. X-nya kan 1. Ini jadi B kali 1 tambah C. Tadi sederhananya ini menjadi minus 4 sama dengan A tambah B tambah C. Atau biasa kita tulis ini yang bervariabel ini di ruas kiri. Maka ini menjadi A tambah B tambah C sama dengan minus 4. Nah, buat dulu ini sebagai persamaan 1. Lalu kita beranjak ke sini, ke titik yang kedua, 2, min 3. Hal yang sama lakukan seperti ini. Ini X, ini Y. Maka ini menjadi, kembalikan ke rumus ini. Y sama dengan, Y-nya min 3. Berarti min 3 sama dengan, ini AX pangkat 2. Berarti A dikali 2 pangkat 2 tambah B kali 2 ditambah C. Nah, ini 4. Berarti minus 3 sama dengan 4A tambah 2B tambah C. Nah, ini buat di ruas kiri yang bervariabel. Maka 4A tambah 2B tambah C sama dengan min 3. Buat ini jadi persamaan 2. Satu lagi, dari titik ini, 3,0. Nah, hal yang sama lakukan seperti ini lagi. Maka ini X, ini Y sekarang. Maka Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ingat, X-nya 3. Berarti A dikali 3 pangkat 2 ditambah B kali 3 ditambah C. Atau 0 sama dengan 9A tambah 3B tambah C. Atau kita tulis 9A tambah 3B tambah C sama dengan 0. Maka ini jadi persamaan 3. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini masing-masing kita selesaikan. Ini menjadi sistem persamaan linear 3 variabel. Cara menyelesaikannya bisa dengan berbagai metode. Bisa dengan eliminasi, bisa substitusi, bisa gabungan eliminasi dan substitusi. Nah, di sini kita pilih gabungan eliminasi dan substitusi. Dari persamaan 1 dan 2, eliminasi C terlebih dahulu. Lihat persamaan 1 ini dan persamaan 2 ini. Eliminasi C katanya artinya mau menghilangkan C-nya nih. Untuk menghilangkan C ini, koefisien C harus sama. Di sini sudah sama ya, sama-sama 1 dan sama-sama positif. Maka kalau ada seperti ini, langsung dikurangkan saja. Supaya C-nya nanti tereliminasi atau hilang.
Maka sekarang A dikurang 4A, sekarang kurangkan yang satu variabel yang variabelnya sama. A dikurang 4A, berarti min 3A. B dikurang 2B, ini B kurang 2B, berarti min B. C dikurang C habis, ini sama dengan minus 4 dikurang min 3. Hati-hati di sini, minus 4 kurang min. Berarti ini kurang negatif, jadi tambah. Artinya ini menjadi minus 4 tambah 3, itu sama dengan min 1. Nah, buat dulu ini sebagai persamaan 4. Nah, kembali harus kita temukan dua persamaan yang ada variabel A dan B saja. Ini tadi kita ambil dari 1 dan 2, bisa kita ambil misalnya dari 2 dan 3 atau 1 dan 3. Dari sini kita ambil dari 1 dan 3, eliminasi C lagi. Kalau Anda eliminasi C di sini juga harus eliminasi C. Supaya nanti kita temukan seperti ini yang ada hanya A dan B saja. Oke, dari 1 dan 3, 1, 3, 1, 3. Ini berarti ini persamaan 1 dan persamaan 3-nya ini 9A tambah 3B tambah C sama dengan 0. Eliminasi C, ini juga sama ya. Koefisien C-nya sudah sama, sama-sama positif, langsung dikurangkan. A dikurang 9A jadi minus 8A. B dikurang 3B jadi kurang 2B. Ini habis. Minus 4 dikurang 0 sama dengan minus 4. Ini sekarang dari 4 dan 5 kita eliminasi B sekarang. Nah, ini dia persamaan 4 tadi. Persamaan 5 ini. Mengeliminasi B harus sama dulu yang di hadapan B ini. Di sini kan 1 atau min 1. Di sini minus 2. Ini harus kita jadikan jadi 2 ini. Maka untuk bisa mengeliminasi kita kali 2 saja persamaan 4 ini. Ini dikali 2, ini dikali 1 saja. Nah, maka muncul persamaan baru, ini dikali 2. Ini semua dikali 2 ya. Min 3A dikali 2 jadi min 6A. Min B dikali 2 jadi min 2B. Min 1 dikali 2 jadi minus 2. Sedangkan ini dikali 1 berarti tetap. Artinya ini tetap minus 8A dikurang 2B sama dengan minus 4. Nah, lihat ini. Koefisien B-nya sudah sama. Sama-sama negatif. Asal sama-sama dia negatif, asal sama negatif atau sama-sama positif itu dikurangkan. Maka ini sekarang 6A dikurang negatif. Ingat kurang negatif berarti 6 jadi tambah 8. Minus 6 tambah 8 jadinya itu sama dengan positif 2A. Nih, minus 2 dikurang negatif. Ini kan jadi minus 2 tambah 2 jadinya. Ini habis, makanya ini habis. Minus 2 tambah 2, 0. Sama dengan minus 4 dikurang negatif 4. Jadi minus 4 ditambah 4. Jadi minus 2 ditambah 4 itu sama dengan 2. Maka 2A sama dengan 2. Dari sini A sama dengan 2 per 2. Atau A sama dengan 1. Nah, sudah kita peroleh nilai A sama dengan 1. Nah, kalau sudah kita peroleh nilai satu variabel seperti ini, kita gunakanlah sistem substitusi sekarang. Substitusikan A sama dengan 1 ke persamaan 4. Lihat persamaan 4 ini. Min 3A kurang B sama dengan min 1. Artinya ganti A-nya itu menjadi 1 ini. Ganti A ini menjadi 1. Maka ini menjadi min 3 kali 1 dikurang B sama dengan min 1. Min 3 kali 1 min 3. Kurang B sama dengan min 1. Maka min B sama dengan min 1 tambah 3. Atau min B sama dengan 2. Maka B sama dengan minus 2. Nah, sudah kita peroleh nilai A dan B-nya. Untuk memperoleh nilai C, kita substitusikan A dan B ini ke persamaan 1, 2, atau ke 3. Nih, substitusikan A sama dengan 1 dan B sama dengan minus 2 ke persamaan 1. Ini bisa ke 1 ya, bisa ke 2, bisa ke 3. Kita pilih di sini ke 1 saja. Di persamaan 1 tadi A tambah B tambah C sama dengan minus 4. Artinya ganti A-nya jadi 1, B-nya jadi minus 2. Maka ini menjadi 1 ditambah minus 2 ditambah C sama dengan minus 4. 1 ditambah minus 2 itu kan min 1. Tambah C sama dengan minus 4. Berarti C sama dengan minus 4 ditambah 1. Atau C sama dengan min 3. Nah, sudah kita peroleh nilai A, B, dan C-nya. Kita kembalikanlah dia ke rumus awal. Ini rumus awalnya tadi. Y sama dengan, nih. Nah, sudah kita peroleh A sama dengan 1, B sama dengan minus 2, dan C sama dengan minus 3 ke rumus awal. Ke rumus ini. Y sama dengan X kuadrat tambah BX ditambah C. Yang kita ganti sekarang nilai A, B, dan C-nya. Y dan X-nya dibiarkan. Maka ini menjadi
Ini kan 1x pangkat 2, maka ini menjadi Y sama dengan 1x pangkat 2 dikurang B-nya minus 2. Kenapa jadi kurang ini? Karena B-nya minus 2. Tambah C, C-nya minus 3, jadi kurang 3. Atau secara paling sederhananya, Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X tambah 3. Nah, demikianlah cara menentukan persamaan fungsi kuadrat jika berdasarkan grafik atau berdasarkan titik-titik yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat tersebut. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga apa yang kita jelaskan bisa dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat.